sebagai eksekutif sampai masuk ke ranah itu menerima aliran dana, membiarkan 3 miliar masuk kantong? Ya, makasih. Dari dua sahabat pembicara sebelumnya kan, ini juga kawan-kawan Noel ya. Saya teman baik Noel, sama-sama 98, sama-sama di Relawan. Walaupun organ kami berbeda ya, saya Bara JP. Nah, dalam sisi manusia itu selalu ada dua sisi kan. Yin yang lah gitu, ada sisi gelap, ada sisi terang. Beberapa waktu sebelum Noel ketangkap kan di publik itu Noel seolah-olah seorang hero ya. Dan banyak hal yang menjanjikan hal yang positif ke depan dengan setiap Noel ada di media elektronik. Nah, tetapi ketika beliau tertangkap tangan kan ya kita melihat apa adanya seperti hari ini. Bagi saya, apapun Noel dia adalah tetap teman. Tetapi bahwa kejatuhannya di dalam case ini itu tidak bisa ditoleransi. Tetapi ada sisi-sisi lain yang harus ditempatkan secara proporsional dalam case ini. Bagi saya, kejatuhan Noel itu tidak secara person menjadi tanggung jawab dia seorang Noel saja. Dia jatuh karena satu sistem. Dia ada di dalam sistem yang salah, ya. Nah, sering saya katakan di beberapa media juga bahwa di kementerian manapun ada posisi seorang inspektorat, ya. Apa guna inspektor? Apa tupoksi inspektor? Inspektorat itu tugasnya adalah mendesain kebijakan-kebijakan soal pengawasan internal, ya. Melakukan pengawasan internal, bahkan melakukan mitigasi risiko terhadap hal-hal yang seharusnya jangan terjadi. Apalagi juga, mohon maaf ya, inspektor di Kementerian Naker ini mantan Direktur KPK ya, Bang Saud ya, mantan Direktur KPK. Harusnya dengan posisi itu bagi saya itu harusnya nggak terjadi hal-hal ketika dia menjabat, Noel sudah ada di dalam. Ya, karena dia menjabat posisi strategis itu sebagai seorang inspektor di sana. Maksud saya gini, bukan mau menjustifikasi kesalahan orang per orang, tetapi satu sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. KPK pun, case ini kan 2019 ya. KPK ini kan punya dua tugas ya. Selain penindakan, juga dia sebagai mengantisipasi kesalahan ini? Mitigasi korupsi terjadi. Pencegahan. Nah, berarti kalau dari case 2019 selama 6 tahun sampai hari ini tuh proses pencegahan gak jalan kan? Apalagi indikasi bahwa sudah tercium, sudah terbaca sejak 2019. Dan celakanya lagi tadi bahwa posisi dirjen itu, inspektorat itu ada di semua kementerian. Nah, apakah itu efektif? Bagi saya mungkin usul kepada Pak Presiden, nomenklatur inspektorat itu dihilangkan aja. Lebih bagus tugas-tugas inspektorat itu langsung ngelink kepada BPKP atau sekalian BPK. Tapi yang menarik Bang David mengatakan Noel ini tidak aktor tunggal. Iya, buktinya. Jadi jangan judge dia bermain sendiri karena ini sudah sistemik. Dan menurut pers conference Ketua KPK kemarin kan 2 hari lalu kan sudah jelas. Noel itu menerima pemberian kan. Bahkan kata Noel ada sultannya di dalam kan. 81 miliar itu dipegang oleh salah seorang sultan, terus dibagi-bagi ke tempat-tempat lain. Nah itu artinya bahwa ya pertama emang sudah clear Noel gak bermain sendiri. Bahkan kalau disalahkan posisi itu dia ada, kalau menurut Ketua KPK kan kenanya pasal 12E kecil kan. Itu ada unsur pembiaran, ada unsur pemerasan lah di situ. Bahkan Noel sedikit melawan kemarin bahwa saya nggak di OTT saya didatangin di rumah. Artinya gini, kita coba menempatkan sesi ini, bagi saya case ini Noel apapun tetap salah. Gak ada pembenaran sedikit pun bagi Noel ya. Tetapi bagi pembenahan korupsi ke depan, sistem ini harus dibongkar. Dan gini, momentum ini harus dijadikan titik balik peradaban penegakan hukum korupsi di Indonesia. Gak boleh berhenti hanya pada menangkap lalu kemudian menghukum, mempunishment. Tetapi membongkar semua sistem yang carut-marut ini, termasuk nomenklatur tugas yang punya tanggung jawab besar itu harus dibongkar. Kenapa nggak berjalan? Apakah mereka nggak berjalan karena ada sesuatu? Kan itu pertanyaan besarnya. Sebelum masuk Menteri sistem, sebelumnya juga harus kena. Baik. Wah, ini luar biasa. Karena 2019 kan. Menteri sebelumnya juga harus kena. Harus dipertanyakan mana posisi beliau selama ini. Sebentar Bang,
Soal tadi sistem, saya mau klarifikasi ke Bang Norman, jangan Anda salahkan Noel sendirian, karena ini sudah masuk sistem, Bang Norman. Berjamaah. Ah, Ini berjamaah. Kalau Departemen Tenaga Kerja itu dari periode yang lalu juga sudah kecium itu. Calon masuk KPK. Tapi kok nggak jalan-jalan? Ya. Jadi ada korupsi terselubung ini. Yang pemerasan tadi ini. Dibiarkan. Seharusnya kalau niat memberantas korupsi, itu dia berantas ini. Ini dia terima 3 miliar. Tapi ngomong nggak sesuai dengan ngomongannya. Gua anti korupsi, gua siap mati. Nah mati aja lo di situ. Ya. Ya, memang berat apalagi kami. Untuk membela pun juga berat buat kami. Karena itu adalah yang merupakan dalam buku paradoksnya Pak Prabowo Subianto. Bahwa di negara kita ini, kebocoran-kebocoran yang sudah begitu besar, tidak bisa ditambah-tambah lagi. Ya artinya, apapun siap. Tanggal 16 Agustus begitu berapi-api Pak Prabowo mengatakan, biar dari partai saya, pembantu-pembantu saya, kalau udah berbicara dengan korupsi, saya akan libas. Makanya jangan so asik ya, dekat-dekat sama pemerintah. Kan begitu. Kan banyak sekali yang mengaku-ngaku dekat dengan pemerintah, jadi so asik begitu loh. Tapi kan kita lihat, Pak Prabowo ini bukan tendeng aling-aling untuk bicara itu. Siapapun akan dia libas. Ya itulah yang saya agak miris buat saya untuk itu. Biar bagaimanapun di Jokowi mania, Prabowo mania, beliau itu kan panutan kita. Bagaimana kekuatan dia, bagaimana orasi-orasi dia, membangkitkan semangat-semangat para aktivis dan juga teman-teman kita semua. Baik yang di 98 maupun yang di luar itu. Ya, untuk apa? Bersama-sama pemerintah untuk memberantas korupsi itu. Tapi yang kenyataan yang terjadi di hadapan kita sangat menyedihkan dan sangat menyesali hal itu terjadi buat kita. Karena apa? Berat buat kita. Berat buat kita terutama untuk kita dari Jokowi mania. Bang Yudi, secara timing apakah memang KPK menunggu laporan masyarakat baru bergerak? Karena dari tahun 2019 ternyata permainan serupa sudah terjadi di tubuh Kemenaker. Sebenarnya hari ini jangan-jangan 66-nya kontra Noel nih. Jadi semuanya. Yang kontra angkat tangan coba. Oh kontra Noel, sepakat ya satu suara ya. Iya, satu suara malam hari ini. Satu suara. Tapi tetap teman. Tetap teman. Kalau kata Bang David tetap teman ya Bang ya. Pakai mic boleh Bang, pakai mic. Kalau kita bicara apa yang dia lakukan, kita pasti bersepakat. Tapi kalau kita berbicara itu ada pertemanan, susah maupun senang, itu tetap teman. Oke, jadi gini Bang. Kalau kita bicara mengenai OTT yang dilakukan oleh KPK kemarin, itu saya pikir pertama itulah OTT terbesar KPK dalam periode kepemimpinan Pastio dan kawan-kawan pada periode ini. Itu yang pertama. Setelah sebelumnya ya yang ditangkap OTT, kepala dinas, bupati, ya kan, kemudian anak perusahaan BUMN, gitu. Artinya tentu ini akan menaikkan citra dari KPK dalam berantas korupsi. Yang tadi ditanyakan bahwa mengapa 2019 baru ketahuan sekarang, itu kan tahunya dari 2019 dari hasil OTT. Kita bisa tahu kenapa kasus-kasus korupsi itu lama untuk bisa diungkap. Karena pertama mereka bermain dalam circle yang kecil. Kemudian yang kedua mereka bermain di ruang yang gelap sehingga mereka lah yang tahu sistemnya. Mereka lah yang kemudian bisa memilih siapa-siapa saja orangnya. Tetapi ingat bahwa kejahatan pasti meninggalkan jejak. Dalam beberapa OTT yang dilakukan ya itu pasti akan terungkap. Kayak sekarang kan terungkap. Bayangkan dalam waktu 1 kali 24 jam KPK sudah banyak mengungkap banyak hal. Pertama dari uang yang beredar 81 miliar. Ya, kemudian orangnya dapat berapa. Kemudian dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025. Artinya bahwa ini merupakan hal yang bagus ya. Tapi ada satu yang menarik bahwa
sebelumnya kita tahu ada perkara KPK terkait dengan PJTKA, tenaga kerja asing. Yang itu baru sebulan 2 bulan lalu. Ternyata orang-orang ini nggak tiarap. Mengapa mereka nggak tiarap? Ya, ini pertanyaan menarik. Itulah kenapa kemudian KPK masuk dan kemudian KPK selanjutnya melakukan OTT. Karena mereka merasa sudah mempunyai backing. Karena mereka merasa bahwa sudah membayar upeti ya kepada wamen yang mereka anggap bahwa dengan sepengetahuan dengan pembayaran mereka maka ya tindakan-tindakan mereka untuk terus memeras ya. Ini kan keberlanjutan, bukan keberlanjutan kepresidenan ya. Ini keberlanjutan korupsi. Ya, jadi mereka itu paham bahwa circle mereka kalau mau aman melakukan korupsi itu harus membayar. Tetapi yang kita tahu tadi juga sebenarnya udah Bang Adi ngomong, yang kita sayangkan adalah bahwa Bang Noel ya ketika dia mengetahui bahwa ternyata bawahannya korup ya, ternyata malah dia ikut terlibat. Dan yang membuat saya agak terkejut adalah terkait dengan Ducati ya, Bang Noel seolah-olah seorang koruptor yang profesional gitu. Betul. Kirain pro apa tadi, profesional dijawabnya. Profesional, mengapa? Karena dia memanggil Sultan ini gitu ya. Kemudian dalam perkataannya adalah, kamu kan sering main motor besar, ya kan? Kalau buat saya yang cocok apa? Itu kan bukan meminta saran, ya kan? Itu kode ya? Itu kode keras gitu kan? Ya, lu bilang ini cocok, nah lu ngasih ke gua, begitu kan? Artinya bahwa password kode, artinya kan akhirnya beliau terbiasa. Ya, kemudian kita bisa melihat dari beliau terbiasa. Sudah terbiasa bahwa ternyata Sultan ini ya itu dia mempunyai uang yang banyak. Kirain terbiasa bermain dengan pola seperti itu. Ya, dengan betul. cara tidak langsung minta uang tapi tidak kasar gitu. Tidak kasar, ya kan. Nah, kemudian yang paling penting adalah bahwa saat ini kan KPK mengembangkan kasus, ya kan. Alphardnya tadi dibawa, tapi ada beberapa yang kemudian masih dicari sama KPK ya, termasuk ditemukan handphone ya, yang nanti akan di digital forensik lah. Percakapan-percakapan dan sebagainya. Tapi bagi saya sebenarnya yang paling penting dari Bang Noel ini ya, pertama kan ya dia sudah mengakui ya kesalahannya. Buktinya dia langsung minta amnesti, ya kan? Artinya dia udah menyerah itu. Ini teriakan ketika Bang Noel minta amnesti ini. Noel yakin akan diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo. Ini pernyataan Noel ketika digiring ke dalam mobil tahanan. Coba kita dengarkan lagi, coba bisa di play. Sampai kita dengarkan bersama. Ya, pertama buka dulu. Kasih jalan dulu, Bang. Buka dulu. Semangat, Bang. Semangat, Bang. Bang, kasih jalan, Bang. Masuk, Bang. Ayo, Pak. Ya, jadi sebenarnya sebelum ke amnesti ya harusnya Bang Noel itu memainkan satu kartu asnya itu. Apa itu? Menjadi justice kolaborator. Karena apa? Uang ini yang 81 miliar itu masih terlalu sedikit. Kalau saya hitung itu baru 10.000 loh. Buruh loh kalau 6 juta ya. Taruhlah 13.000, 14.000 lah. Kan buruh itu kan 1 jutaan di Indonesia. Nah sekarang kalau Bang Noel mau membuka ya dari siapa saja dia menerima, itu yang pertama. Yang kedua kan gini, ketika Bang Noel menerima ya, saya merekonstruksikan berdasarkan pengalaman saya ya, ketika dia menerima sesuatu pasti dia akan sebagai wamen ini menterinya dapat atau enggak. Nah saya nggak tahu nih di KPK dapat nggak. Dugaan Anda menterinya tahu dan dapat atau enggak? Sesaat lagi dijawab. Ya, oke. Kita harus jeda di Catatan Demokrasi pemirsa.